Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Siniar Kata Budaya Kata Siapa, Siniar resmi Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Saat ini tim berada di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara. Nah, bersama saya podcaster episode ini dengan Dini, ditemani dengan narasumber untuk episode ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Bapak Zumri Sultoni. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Ya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak menerima kami. Kemudian kita berbincang sedikit tentang pelindungan kebudayaan di Sumatera Utara ya Pak. Oke. Kita akan berbicara tentang pemajuan kebudayaan di Sumatera Utara ya Pak. Yang pertama kali yang akan kami kulik adalah terkait Grand Design, kemudian Grand Design dan strategi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Oke. Silakan Pak. Pertama, terima kasih ya sudah berkunjung ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sekaligus kita bincang-bincang. Tentunya Grand Design dari kebudayaan yang kami lakukan sejak tahun 2023 kemarin sebenarnya kami sudah mempersiapkan Grand Design tentunya dari tools dulu gitu. Artinya bahwa sebelumnya kita itu belum punya perda. Jadi belum punya perda tentang pemajuan kebudayaan. Nah, itu sudah kami lakukan. Jadi ini sedang berproses. Bahkan PPKD pun, pokok-pokok pikiran kebudayaan, sebelumnya juga nggak ada. Dan alhamdulillah tahun 2023 itu sudah kami siapkan. Dan ini sudah ditandatangani oleh gubernur. Artinya di dalamnya sudah ada kegiatan-kegiatan yang tentunya berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dari pemajuan kebudayaan dari 10+1 untuk objek pemajuan kebudayaan itu sudah mencakup di dalamnya. Dan tentunya kami melibatkan seluruh stakeholder ya, baik dia pemerintah, masyarakat, media, di dalamnya semua termasuk. Jadi termasuk juga teman-teman dulu kita belum punya Dewan Kebudayaan. Alhamdulillah tahun 2024 kita sudah mulai lakukan persiapan pemilihan Dewan Kebudayaan. Nah, yang itu artinya yang poin-poin penting sebenarnya untuk kita bicara pemajuan kebudayaan. Alhamdulillah di tahun 2023-24 ini sudah kita siapkan perangkatnya untuk kita lebih smooth progres nanti ke depan, bahwa ketika bicara pemajuan kebudayaan Sumatera Utara sudah punya perangkatnya gitu. Jadi strategi apa yang kami lakukan, tahapan awalnya itu bagaimana kami melakukan perlindungan. Tentu di luar itu kami juga melakukan pembinaan dengan para kita komunitas budaya, komunitas seni dan lain sebagainya, itu tetap kami jalankan. Iya, oke. Ini agak menarik yang terkait Dewan Kebudayaan tadi ya Pak. Yeah. Nah itu provinsi di bawah pembinaannya provinsi atau di setiap kabupaten kota itu ada Dewan Kebudayaan itu sendiri ya Pak? Jadi sebenarnya di kabupaten kota dia sudah punya, ada yang belum punya, gitu. Jadi tergantung kadang kabupaten kotanya yang apakah memang menyiapkan atau belum menyiapkan. Tapi kita sendiri dari provinsi 2024 kemarin, jadi tahapannya memang panjang. Dari 2023 kita siapin supaya itu menjadi corong dari para kabupaten. Jadi saya memasukkan unsur pemerintahan, budayawan di dalamnya, karena ketika bicara provinsi maka isinya sebenarnya adalah orang-orang kabupaten gitu ya. Jadi itu. Okay. Jadi usulan siapa sih sebenarnya yang berhak dipilih adalah orang-orang mereka. Jadi bukan oleh saya dari pemerintah menunjuk, itu tidak. Jadi itu suaranya mereka gitu. Kita kumpulin dari
33 kabupaten kota yang bersumber atau unsurnya adalah pemerintah, kemudian budayawan di dalamnya yang memang secara legalitas sudah diakui oleh masing-masing kabupaten gitu. Jadi bukan hanya mengklaim diri saya budayawan gitu. Jadi ada legalitasnya di pemerintahan juga, sehingga mudah-mudahan nanti Dewan Kebudayaan yang memang belum resmi karena ini baru dipilih, tapi secara legalitas ini dalam proses kepada gubernur untuk ditandatangani, sebagaimana di undang-undang peraturan kan bahwa sebenarnya yang menetapkan itu adalah gubernur untuk provinsi. Betul. Gitu. Itu baru terbentuk tahun kemarin, Pak? Baru berapa bulan yang lalu. Baru berapa bulan yang lalu. Baik. Nah, kemudian ini terkait warisan budaya yang ada di Sumatera Utara, Pak. Di catatan kami itu ada empat cagar budaya peringkat nasional, kemudian ada 35 warisan budaya tabenda Indonesia ya Pak. Warisan budaya tabenda di Sumatera Utara yang sudah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia. Ini strategi dari instansi Bapak sendiri untuk pelestariannya seperti apa sih Pak? Yang pertama, kami tentunya sebagai pemerintah ya berkewajiban melindungi, karena itu amanah undang-undang. Betul. Tentu kami masukkan di dalam penganggaran, tapi tentunya juga tidak sanggup merangkul semua gitu ya, sehingga kami fokus di beberapa titik dari cagar budaya yang telah ditetapkan. Contoh tadi yang secara nasional itu akhirnya juga kami masukkan di dalam menjadi kita sebutnya KSD ya, kegiatan strategis daerah. Jadi ada salah satunya adalah merevitalisasi cagar budaya tadi gitu. Jadi kita jaga, contoh ada beberapa cagar budaya yang sudah mulai tidak terpelihara, maka provinsi masuk. Tentunya ini kita minta penetapannya secara level pemerintah kabupaten kota untuk kita masukkan ke pemeringkatan provinsi supaya kami bisa menganggarkan di dalam untuk revitalisasi ataupun penggalian. Jadi itu kami lakukan supaya ini tetap terjaga, karena kami tahu bahwa provinsi Sumatera Utara itu memiliki banyak sekali ya potensi untuk objek yang diduga cagar budaya pun kita banyak sebenarnya. Masih diduga saja sebenarnya kita sudah harus melindungi. Bukan hanya yang sudah ditetapkan gitu. Dan itu alhamdulillah kami tetap jalankan, walaupun tentunya terbatas, karena juga terbatas di anggaran kami. Tidak sanggup mengcover dari 33, tapi kami menjadikan itu prioritas untuk setiap tahunnya tetap berjalan. Iya. Artinya pengelolaan itu tidak hanya sebatas pada cagar budaya yang sudah diperingkatkan secara nasional gitu ya Pak. Iya, betul. Tapi cagar budaya yang ada di kabupaten kota. Di kabupaten kota. Gitu. Dan juga kadang kan teman-teman dari kabupaten juga datang ke kita untuk bisa meminta bantuan kepada provinsi. Contoh tadi yang ada kita bahas di diskusi bahwa mereka belum punya tim ahli cagar budaya. Betul. Itu kita yang menyiapkan itu. Bahkan anggaran semuanya pun kita gitu. Untuk membantu kabupaten kota yang belum memiliki karena memang belum 50% dari 33 kabupaten kota itu memiliki tim ahli cagar budaya. Artinya masih banyak kabupaten atau kota yang belum memiliki tim ahli cagar budaya. Belum, masih sedikit. Jadi itulah peran kami provinsi untuk kita memberikan kesempatan juga menginformasikan ke teman-teman di kabupaten kota, bagi yang membutuhkan segera bersurat untuk ke provinsi untuk kita kirimkan tim ahli cagar budaya kita, sehingga usulan penetapan objek cagar budaya itu lebih cepat. Jadi tidak keburu terbengkalai atau rusak, bahkan akhirnya tidak bisa diapa-apain lagi gitu. Itu kita lakukan. Kalau dalam bidang yang non bendawi bagaimana Pak? Yang WBTB gitu? Kalau yang WBTB, kami rutin melakukan FGD ya. Apakah namanya FGD ataupun forum terkait dengan warisan budaya tak benda. Ini
kami juga gandeng dari BPK Wilayah 2 untuk memberikan namanya pendampingan. Karena dalam penyusunan itu kan ada beberapa kriteria sehingga kita minta pendampingan dari mereka untuk mendampingi kabupaten kota tadi gitu. Karena kita tahu di kabupaten kota itu banyak itu sebenarnya potensi WBTB mereka yang tinggal diberikan saja secara formal. Tadi saya sampaikan ada secara akademiknya gitu kan, kemudian ada video, bahkan kita setiap tahun dari provinsi juga melakukan itu. Jadi kita membuat video-video tentang potensi warisan budaya tak benda kita. Jadi sudah ada beberapa koleksi kita yang kita lakukan ke daerah-daerah. Itu. Jadi artinya program seperti FGD ini diprogramkan secara berkala atau? Itu berkala. Oh, berkala ya. Berkala. Jadi kita undang setiap minimal 6 bulan sekali untuk kita selalu berkumpul kalau yang lalu masih di Medan selalu saya kumpulkan 33 kabupaten kota, tapi ke depan kami programkan kita ikut berpindah-pindah ke 33 karena saya juga pengen kumpul di daerah yang lain gitu. Karena ternyata teman-teman itu juga belum pernah menginjakkan kakinya di Nias contohnya kan. Mereka juga pengen dapat undangan FGD di mana? Di Nias gitu kan. Kalau selama ini kan hanya di Medan. Di Medan, jadi saya sampaikan, pernah nggak ke Nias? Oh, belum pernah. Berarti FGD-nya untuk next kita buat di Nias. Kan lumayan gitu. Kita hanya masing-masing kabupaten kota hanya nanggung transportasi sesuai dengan SPJ dia. Di hostnya yang saya minta adalah jangan membuat event baru gitu. Jangan sampai ini menjadi FGD baru. Bukan. Kamu punya event apa di saat itu? Undang kita gitu loh. Jadi saya sebenarnya dompleng gitu di situ. Ini yang program di 2024. Tapi ini belum jalan karena masih sibuk semuanya. Tapi insya Allah di bulan Mei kita sudah akan coba di salah satu kabupaten. Sehingga kita itu sebenarnya dompleng di kegiatan mereka. Baik kegiatan kebudayaan maupun kegiatannya pariwisata. Sehingga kegiatannya mereka ramai, kita juga mendapat manfaat di situ. Jadi sebenarnya bukan membuat kegiatan baru gitu. Dengan cara itu mungkin kita bisa saling bertukar informasi dari masing-masing kabupaten. Karena tidak semua kabupaten concern terhadap kebudayaan. Contoh, dinasnya pun dia nggak punya gitu. Kalau saya sebutnya dinasnya aja nggak punya. Jadi dia masuk di bidang. Bahkan ada yang masuk di kepala seksi. Ini yang bahaya gitu. Itu terjadi dari 33 kabupaten saya di provinsi ini. Ada dinas yang tidak membidangi kebudayaan. Tidak. Jadi inilah yang kita harus perhatian gitu. Makanya saya belajar dari kenapa sih kok susah hanya membuat WBTB contohnya gitu ya untuk kita usulkan. Oh ternyata setelah saya telusuri ke dalam, mereka memang tidak concern. Sehingga penganggaran pun dari visinya mungkin kepala daerahnya juga nggak akan concern ke situ. Gitu. Ini juga menjadi tantangan kita gitu. Bagaimana kita bisa mensupport karena memang fokus dia bukan ke situ gitu. Nah ini tentunya juga mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dari pusat juga gitu kan. Kalau mau dibedah kabupaten kita itu, nggak semua itu ada bidang juga belum tentu ada bidang kebudayaan gitu kan. Karena dia didomplengkan aja kecil. Jadi kepala seksi jangan-jangan gitu. Itu pernah saya dapetin ketika kita FGD sekali. Jadi saya petakan, wah ternyata ada beberapa yang tidak fokus. Makanya ketika ditanya, apa potensi kebudayaan kamu? Dia juga nggak tahu apa. Gitu. Ini PR kami, provinsi. Jadi diskusi terpumpun itu hanya antar ini ya Pak? Antar pemerintah di provinsi, kemudian di kabupaten kota gitu? Kota. Ada beberapa kali kami mengikut sertakan budayawan, tapi yang menjadi bagian dari setiap kabupaten. Kami undang. Itu kami fasilitasi. Untuk keseluruhannya gitu. Jadi termasuklah orang pemerintahannya, termasuk dari orang budayawan yang secara
legalitas sudah ada di kabupaten, gitu. Iya. Artinya ini kan pekerjaan rumah yang sebetulnya tidak bisa dilakukan sendiri gitu ya Pak? Betul, Nah, betul. terkait itu Pak, apakah ada gitu di instansi ini program yang sifatnya kolaboratif gitu, tapi sifatnya itu bersama komunitas pelestari budaya seperti itu ataupun masyarakat? Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa pelestarian warisan budaya baik benda maupun tidak tak benda ini merupakan tanggung jawab banyak pihak gitu. Ya. Kami tetap ya melakukan kolaborasi ya. Karena tadi ketika bicara untuk memberikan perlindungan, pembinaan, nggak mungkin kami sendiri gitu. Makanya kami tetap menggandeng, alhamdulillah ini sudah ada Dewan Kebudayaan gitu ya, yang menjadi unsur harapannya menjadi penguat nanti dalam partnernya kita dari provinsi atau dari pemerintah. Kemudian kita punya kelompok sadar budaya namanya, kelompok sadar budaya Sumatera Utara. Ini juga baru kita bentuk tahun 2023. Oh ini jadi, seperti komunitas gitu? Iya, jadi komunitas itu mereka ini yang juga kegiatannya adalah tentang kebudayaan gitu. Dan ini isinya anak-anak muda. Contoh waktu itu penggeraknya adalah dari teman-teman putra-putri kebudayaan. Karena kita punya event itu dan ini kan udah mulai banyak tuh. Nah, terbentuklah kelompok sadar budaya dan ini juga punya kegiatan gitu. Mereka punya kegiatan kayak kalau di pariwisata kan ada istilah sadar wisata gitu ya. Nah, ini juga ada sadar budaya. Mereka itu pergi ke sekolah-sekolah tentang menjelaskan tentang kebudayaan dan itu kami lakukan sudah mulai. Harapannya tentunya ini akan menjadi sesuatu yang positif ya untuk pemajuan kebudayaan di Sumatera Utara. Selain dengan contoh ada event-event gitu ya, kami gandeng seluruhnya adalah sanggar budayawan karena mereka sebenarnya bukan mau dihargai secara materi, bukan. Pak, kami kasih tempat aja udah gitu. Ternyata kami ini ada panggungnya gitu. Sehingga kalau panggungnya sudah ada, mereka ini senang banget. Nah, Sumatera Utara, kabupaten kota, panggungnya itu kurang gitu. Nah, ini saya pribadi sering ngobrol sama teman-teman kepala dinas kebudayaan pariwisata. Paling tidak buatlah etalase untuk teman-teman budayawan ini, dia bisa mengekspresikan dirinya gitu. Ya, jadi contoh kan ada para seniman, dia itu pengen banget dilihat orang, dia nggak perlu dibayar. Nah di Medan ya karena ini kota yang paling besar, ternyata masih kurang. Tapi ini dalam waktu dekat, karena udah sering kita ngobrol dengan teman-teman kepala dinas yang lain, mereka juga berupaya untuk menyiapkan tempat itu, paling tidak contoh-contoh di weekend gitu. Weekend itu ada satu etalase gitu, yang dimana kalau orang datang ke kota Medan, dia akan lihat, itu ada gitu jadi loh. semacam ruang terbuka. Ruang gitu terbuka ya, di mana budayawan, seniman itu bisa berekspresi di situ. Di sana, ya betul. Dan nggak perlu dibayar, tapi mereka dikasih ruang. Gitu. Itu mudah-mudahan tidak terlalu lama itu akan terjadi di Medan. Ya. Jadi sebetulnya banyak upaya-upaya yang sebetulnya ini ya Pak, out of the box gitu kalau kita bisa. Sebenarnya terlambat ya, menurut saya terlambat. Tapi memang kondisi sarana prasarana kita juga terbatas gitu. Mudah-mudahan dari pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten kota, dia sudah juga harus memikirkan fasilitas itu. Gitu. Oke, ini kita beralih ke terkait publikasi ya Pak. Terkait pelestarian warisan budaya yang salah satu upayanya adalah publikasi. Itu bagaimana menurut Bapak pribadi publikasi yang efektif, efisien, kemudian masif, tapi tetap inklusif gitu. Itu kalau menurut Bapak pribadi seperti apa dalam hal menyebarluaskan informasi tentang warisan budaya di daerah Sumatera Utara? Kalau selama ini sih kalau saya bilangnya kita memang zaman digital ya. Tapi saya juga masih melihat konvensional. Konvensional gini loh.
kita udah masuk zaman digital, tetapi kan saya juga masih menggunakan medsos yang biasa ini, contoh TikTok, IG yang kita gitu ya. Itu salah satu media ini yang kita lakukan. Tapi di dalam prosesnya ternyata implementasi di lapangan itu penting gitu. Makanya kami setiap event apapun, baik untuk formal di pemerintahan, kami minta ada tarian pembuka contoh. Itu salah satu kewajiban gitu loh. Ini kan satu ternyata publikasi yang nyata langsung dilihat gitu. Contoh saya dapat masukan dari beberapa negara yang kita undang. Wah ini bagus sekali, di negara saya nggak ada katanya gitu. Jadi bukan hanya media digital, kalau itu akhirnya saya mengatakan itu akhirnya media yang biasa gitu loh. Semua orang juga udah punya kan gitu. Semua orang sudah lihat, oh tarian, oh ini ada WBTB yang baru. Tetapi kreatifnya itu yang mudah-mudahan nanti anak-anak yang kita bina atau di komunitas kelompok sadar budaya, dia akan punya ide-ide kreatif yang baru lagi ke depan. Iya, oke. Ini berbicara tentang generasi muda, Pak. Mereka itu kan sangat diharapkan nantinya menjadi agen penyebarluasan informasi warisan budaya melalui pemanfaatan teknologi digital, kemudian soft skills yang mereka punya gitu. Mohon kiranya Bapak bisa memberikan pesan atau quotes gitu kepada teman-teman teman-teman budaya di seluruh Indonesia, terutama adalah sahabat budaya yang generasi muda itu agar mereka semakin peduli gitu pada warisan budayanya sendiri. Silakan Pak, pesannya Pak. Baik, jadi tentunya kebudayaan itu sangat penting untuk teman-teman yang generasi muda. Jangan melupakan budaya, karena kalau kita melupakan budaya, maka kita tidak punya identitas pada dasarnya. Karena itu yang paling penting. Jangan lupakan budaya, karena itu adalah identitas kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zumri. Terakhir, teman-teman budaya semua, ini ada media sosial Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara. Silahkan bisa di-follow di @disbudparekraf Sumut, karena di sana ada informasi terkait pelindungan, kemudian pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di Provinsi Sumatera Utara. Ada juga nanti informasi-informasi penting seperti misalnya rekrutmen yang tahun ini sudah dibuka Pak untuk muda-mudi budayanya. Oh iya. Tadi? Jadi kita ini tanggal 3-4 kita ada putra-putri kebudayaan. Dan tentunya bagi teman-teman juga yang mau berminat untuk komunitas sadar budaya, silakan join dengan kita di Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara. Kalau saya sudah nggak bisa ya Pak ikutan daftar. Boleh, ikut siapa aja boleh. Putra-putri budaya Sumatera Utara. Kita punya tagline Sumut Berbudaya, Sumut Bersatu. Oke, baik. Sumut berbudaya, Sumut bersatu. Nah, sahabat budaya sekalian, itu tadi perbincangan singkat kami tentang pelindungan warisan budaya, cagar budaya dan warisan budaya tak benda di Provinsi Sumatera Utara. Perbincangannya sangat asik dan menarik dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih untuk waktunya Pak Zumri. Sehat selalu, sukses selalu, dan jangan lupa untuk ikuti selalu akun media sosial Instagram, Facebook di @lindungibudaya dan @budayasaya, serta kanal YouTube di akun Pelindungan Kebudayaan untuk mendapatkan informasi terkait pelindungan kebudayaan di Indonesia. Sekian, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.